Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi Gustaf, mahasiswa informatika dari Universitas Al-Azhar Indonesia. NPM saya adalah 0102524641. Untuk latar belakang keluarga saya itu, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya berasal dari keluarga yang cukup sederhana. Ibu saya ibu rumah tangga dan ayah saya seorang wira swasta. Saya memilih kuliah di informatika UAI itu karena programnya sesuai dengan bidang kerja saya dan juga akreditasinya cukup baik. Selain itu, lokasinya juga dekat dengan rumah saya, itu juga membuat saya nyaman untuk belajar di sana. Sejauh ini, mata kuliah yang paling berkesan bagi saya itu adalah mata kuliah statistika, karena sangat sejalan dengan minat saya di bidang data dan analisis. Saya sangat tertarik untuk fokus di area developer dan juga di bidang data analis, karena menurut saya itu adalah bidang yang dinamis dan berpotensi besar di masa depan. Di luar akademis, saya juga sehari-hari sibuk bekerja, sehingga saat ini saya belum bisa aktif untuk mengikuti organisasi kampus. Setiap hari saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk menggunakan teknologi, terutama YouTube, sebagai sumber informasi utama untuk update berita terkini dan juga teknologi terbaru. Biasanya saya membuka aplikasi YouTube ini untuk belajar hal-hal baru dan mendapatkan inspirasi terkait dunia IT. Saya bisa bilang saya cukup bergantung pada teknologi digital dalam menjalankan aktivitas sehari-hari saya. Pernah suatu waktu saya mencoba suatu metode, yaitu digital detox, yaitu mengurangi akses internet dalam sehari. Dan saya menyadari setelah menjalankan hal tersebut itu betapa teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan saya dari belajar sampai bekerja. Dalam hal perilaku digital, saya selalu berusaha untuk berhati-hati dalam memverifikasi informasi yang saya terima di media sosial. Saya paham pentingnya menjaga privasi dan data pribadi, walaupun saya juga menyadari banyak orang yang belum cukup paham tentang masalah tersebut. Salah satu etika digital yang saya amati adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak orang mudah memberikan informasi pribadi kepada orang ataupun aplikasi yang tidak dikenal dan tidak trusted. Hal ini menurut saya sangat rawan dan riskan, berpotensi menimbulkan berbagai masalah mulai dari pencurian dan juga penipuan. Di Indonesia, kasus cybercrime ini banyak dan masih sering terjadi. Itu terjadi karena literasi digital yang rendah itu. Saya berharap edukasi tentang keamanan dan etika digital bisa lebih ditingkatkan di Indonesia, agar masyarakat menjadi lebih waspada dan lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi. Untuk kedepannya itu saya agak khawatir dengan perkembangan teknologi artificial intelligence yang semakin berkembang pesat atau maju. Selain membawa banyak manfaat, AI juga menimbulkan etika baru yang harus kita pelajari dan hadapi. Sebagai profesional IT, saya ingin berperan aktif dalam memastikan teknologi berkembang dengan etika dan tanggung jawab yang kuat. Saya berharap dari mata kuliah ini saya bisa memahami aspek-aspek penting dalam etika profesi di bidang IT, termasuk kemampuan berpikir kritis dan pemahaman tentang hukum dan regulasi teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Saya ingin menjadi profesional IT yang tidak hanya ahli secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang tinggi. Saya berkomitmen untuk selalu menetapkan prinsip-prinsip etika dalam karir saya dan berkontribusi positif kepada masyarakat lewat teknologi yang saya kembangkan. Saya sangat menantikan pembahasan tentang isu-isu etika digital dalam mata kuliah ini, karena saya yakin hal tersebut akan sangat membantu saya dalam menjadi IT profesional yang bertanggung jawab dan visioner. Sebagai penutup, saya percaya bahwa sebagai mahasiswa informatika, kita memegang tanggung jawab besar untuk menggunakan teknologi secara etis dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat.
Saya juga sangat menantikan untuk belajar bersama teman-teman dan Pak Tri di mata kuliah ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.